Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding Fishing lagi sibuk, jadi mohon maaf kalau misalnya kawan-kawan menunggu video terbaru. Itu kita sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih kita nggak aktif ya, mohon maaf. Karena ini kesibukan kita sekarang ini menyiapkan untuk pengiriman setiap ada jadwal. Nah ini kebanyakan teman-teman yang baru menerima ikan banyak dalam jumlah partai ya, untuk baby itu banyak melakukan kesalahan. Nah biasanya yang saya kasih tahu cuma untuk para reseller dari Riding Fishing ataupun bayar. Di luar dari itu banyak bermasalah, banyak yang apa ya, bukan komplain, meminta pendapat, ternyata kenapa ikan saya setelah seminggu banyak kena penyakit. Nah itu karena kesalahan dalam apa ya namanya, tindakan awal ya, penanganan awal ketika ikan datang. Nah ini saya praktekkan cara menerima ikan baru dan jumlah besar untuk baby. Contohnya kita harus ini. Nah sebelum ikan itu kita terima, kita harus menyediakan dulu box dengan air cukup 2 jari. Itu ketinggiannya cuma 2 jari ya. Kita taruh seperti ini untuk adaptasi suhu. Oke, adaptasi suhu. Nah kita biarkan. Habis kita biarkan, kita ngerokok dulu. Habisin sebatang, baru itu dibuka. Gitu. Nah contohnya kita siapkan. Sini ikan baru. Sama. Nah, cara mengangkatnya itu juga harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Kalau kita langsung angkat begini, ikan kalau dia lagi mabok, begitu kita angkat, dia tertumpuk di satu titik di bawah, itu dia bisa mati kaget, bisa dalam jumlah banyak, truk, langsung kontan. Makanya kita harus balik pelan-pelan. Jadi 2 sisi yang kita pegang. Nah, baru begini. Kita taruh ya, penyesuaian suhu. Nah, pelan-pelan. Terus ini satu lagi. Ini kebetulan ukurannya sama, jadi ditempatkan di satu box tidak masalah. Size-nya sama. Cuma 3 box ini. Sorry. Oh ini. Nah, ini lagi. Air cuma 2 jari ya, tingginya 2 jari. Dan kita harus juga menyediakan soliter ya, tempat-tempat yang satuan kayak gini supaya ada ikan yang sakit kita langsung bisa evakuasi ke sini, supaya bisa langsung dipisah dengan yang lain. Karena momennya untuk membedakan yang sehat dan sakit justru di penerimaan awal. Jadi jangan salah langkah. Air 2 jari kita taruh penyesuaian suhu. Ini lagi. Ya, contohnya taruhnya juga kayak gini. Ini nanti membukanya nanti. Di sini dulu sementara nggak apa-apa. Taruh di situ. Kita kasih air. Ini air hujan dari profil tank. Ini mengandalkan apa? Mengandalkan gaya gravitasi dari profil tank ke bawah, jadi nggak terlalu deras, nggak diatur. Ini untuk adaptasi suhu pada saat penerimaan awal. Oh, bisa langsung dikasih di dalam boxnya ya bang? Hah? Airnya? Iya langsung di dalam box. Cuma 2 jari ya, cuma 2 jari. Nanti kan ditambah dengan air dalam plastik. Oke cukup. Nah, sembari kita menunggu proses ini dibiarkan selama kurang lebih 15 menit. Kita habiskan waktu untuk merokok dulu. Terus sambil menunggu ini, kita lakukan persiapan di tank. Contohnya ini, tank yang sudah disiapkan ya. Nah, tanknya ketinggian cukup 15 cm, kurang lebih ya 15 cm. Nah ini cukup segini airnya. Sembari kita nunggu, kita kasih persiapan air 15 cm kurang lebih, air baru, terus bersih. Dan ini kita kasih obat. Obatnya mana? Saya kasih tahu ke kawan-kawan
makanya saya gunakan. Soalnya ini jadi pro dan kontra, dibilang pelit, kasih tahu apa obatnya, apa formulanya. Nah, saya kasih tahu obatnya ini. Balik. Warantin Med. Ini obat yang saya pakai. Jadi dikira pelit lagi apalah. Gak mau kasih tahu rahasia lah, apalah. Bukti. Ini berupa saset serbuk ya, serbuk. Cara penggunaannya saya kasih tahu. Gak perlu banyak. Untuk ukuran teh sekitar 60 kali 50 itu dikit aja. Ah, segini udah cukup. Asal hijau. Oh, enggak. Udah. Gitu aja. Nah, kayak gini aja. Diratakan. Ya, diratakan. Kalau bisa, itu sampah-sampah yang ada di sini, di dalam itu sisa-sisa makanan nggak boleh masih dibersihkan. Ini kayak gini, ini dibersihkan. Ini sisa makanan. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ada di sini. Mana gimana lagi? Mana nggak ada nggak? Itu ngambang. Sisa makanan. Biasanya sisa-sisa udang. Harus steril ya bang. Dia harus steril. Jadi karena ikan baru itu dia rawan terkena penyakit. Karena dia daya tahan tubuhnya ini. Karena faktor kelelahan sama kayak manusia, sama kayak kita. Ini udah disiapkan airnya juga. Untuk bawah. Nah, cara membukanya sekarang sudah boleh dibuka. Asbak mana asbak? Asbak. Tuh asbak. Oh ini. Potong aja nih. Asbak. Ini asbak. Ini asbak. Nah, ini cara membukanya kita lihat sini mas. Nah ini kan ada dua ikatan ya, kanan kiri. Kita buka ya. Ini ada karet. Kita tarik. Nah, oke. Nah, setelah itu kita buka seperti ini, pelan mas ya, pelan. Cara kita menjatuhkannya ke air itu cukup ditarik belakang, pelan. Karena dia mudah stres. Nah, ini kurang lebih 6 sampai 7 cm. Jangan ngomong untuk di order ya, enggak, ini sudah dipesan. Tuh, ini 6-7 cm. Jangan nanya-nanya ya, ini sudah dipesan orang. Sudah ada yang punya berarti ya? Ada yang punya. Yang di tank juga udah dipesan orang. Kalau mau order itu harus jauh-jauh hari udah kontak. Kalau untuk mengharapkan order langsung dapat ikan itu susah ya, soalnya di sini rata-rata udah dipesan orang semua. Alah. Nah. Soalnya kadang-kadang suhu air yang ada di dalam bag itu kadang-kadang jauh berbeda dengan yang ini kan habis hujan nih, ini kan dari profil tank ini dingin, suhunya dingin. Nah setelah kita taruh seperti ini, langkah selanjutnya adalah waduh habis, kita taruh daun ketapang kering, nggak usah dicuci, nggak usah apa, yang penting bersih. Setelah ini kita tutup.
Cukup kita tutup, kita biarkan selama 1 jam. Ingat, 1 jam ya, 1 jam biarkan. Nanti kalau dalam 1 jam, katakanlah setengah jam dan masuk ke 45 menit, tiba-tiba berbunyi duduk, itu tandanya dia sudah seger. Dia berontak mau keluar. Nah itu pertanda bagus, bukan pertanda apa? Jangan khawatir, itu pertanda baik. Bukan Artinya stres dia, itu ya? Jadi dia sudah mulai stabil, nggak mabuk lagi. Jadi dia berontak. Itu reaksi yang normal. Selama 1 jam kita lanjutkan ngerokok. Ini masih adaptasi. Nah jadi kurang lebih 20 menit, 15 menit. 7. Ini baru 7 menit. Baru 7 menit. Mau dibuat 10 menit aja. 15 menit lah. 15 menit. Nah, saya juga lupa maaf lahir batin. Ya walaupun sudah lewat tapi suasana masih suasana lebaran ya, sepi, jalan sepi ya, corona gitu. Jadi saya mohon maaf selama 2 bulan, mungkin 2 bulan lebih saya tidak aktif di channel. Bukannya apa, karena kesibukan saya menyiapkan ikan. Rambut Ya. juga nggak keurus. Sampai rambut juga potong ya. Ya alhamdulillah ya rezeki. Jadi ya, tapi di sisi lain ini amanah. Jadi saya harus benar-benar ekstra lebih disiplin lagi menyiapkan ikan. Jadi hampir waktu yang saya punya itu hanya untuk fokus ke ikan. Jadi tidak ada waktu bikin video lagi. Makanya pun sifatnya masih agak darurat. Jadi cuma menggunakan handphone. Nah berhubung karena banyak sekarang lagi tren untuk baby red sampit, saya kirim kemana-mana. Jadi saya bantu para reseller saya yang baru-baru atau buyer yang membeli dalam jumlah partai untuk bisa menyiapkan ikannya seperti ini polanya. Jadi ini akan menentukan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, sebulan ke depan. Kenapa? Kalau ikan salah penanganan dari awal, dia tidak langsung. Kalau langsung mati itu mungkin karena oksigen tipis atau packing yang salah, atau ikan mabuk. Karena apa? Pada saat evakuasi atau transportasinya ikan tidak disiapkan dengan benar, ikan tidak dipuasakan. Nah itu bahaya. Ikan habis makan kita bawa mabuk keluar, itu namanya apa? Sisa makanannya keluar dari mulut, muntah, itu jadi amoniak sehingga dia dihirup oleh dia sendiri dan rekan-rekannya. Jadi 1 bag mati. Itu udah sering kejadian gitu. Hanya harus dipuasakan dulu minimal 1 hari, 24 jam. Setelah diterima seperti ini, inilah tindakan awalnya ya. Tindakan awalnya seperti ini. Tuh, perlakuan awalnya seperti itu. Jadi banyak kawan-kawan yang di Jawa sana itu mereka merasa khawatir dengan ikan yang jumlah besar yang diterimanya, karena mungkin karena masalah transport sekarang agak susah, memakan waktu 2-3 hari, begitu sampai lemas, kelelahan ikannya. Dia khawatir, saking khawatirnya dia ambil aerator, dia tembakkan aerator ke dalam air, ikannya bukan malah stabil, malah mati, ngambang semua. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat ikan mabuk itu kalau manusia ya, kita analogikan ke tubuh sini, itu pasokan udara dengan pasokan oksigen ke otak itu minim. Karena pompa udara itu tidak stabil, jantung tidak bekerja maksimal, akhirnya apa? Oksigen yang dilarikan ke kepala melalui darah diikat oleh darah itu kurang. Ditembakkan lagi dan oksigen ya, sama kayak lu capean, kurang oksigen, kepala pening-pening, habis perjalanan jauh pakai pesawat, mabok, Kasih jet lag, kipas angin lagi. dikipasin angin, kayak gimana rasanya? Pengen nonjok apa pengen? Itu logikanya sederhana, jadi jangan dibuat aneh-aneh ya. Nggak usah dia kasih aerator. Kenapa? Itu dia hanya membutuhkan ketenangan, dia jangan digoyang, dia tidak perlu. Kalau dikasih aerator kan otomatis airnya bergelombang, ya, dia goyang. Bayangkan dia lagi oleng dikasih pula gelombang, nggak mabuk deh. Nah gitu, jadi analoginya seperti itu. Jadi cukup diberikan ketenangan, kasih daun ketapang kering, tutup. Nah banyak yang khawatir, itu dikasih tutup apa nggak mati bang? Soalnya ini kan kedap. Enggak kedap, ini nggak kedap. Ini nggak kedap. Kenapa? Ada celah kosong di sini yang sempit sekali yang kita tidak bisa nilai. Ini ada anginnya di sini nih, coba lihat. Ya. Lagi pula, ikan sekecil ini dia tidak terlalu banyak memakan pasokan udara, oksigen. Ini ruang kosongnya kan banyak, air cuma 2 cm, 2 jari. Ruang kosongnya di sini masih banyak. Dia habiskan untuk 24 jam pun nggak akan mati. 2 hari pun nggak mati. Kamu lakban pun di sini tutupin semua nggak mati.
Saya udah coba itu udah aman. Makanya punya saya ketutup semua. Kalau dikasih lubang itu aman, nggak apa-apa, bagus. Tapi khawatirnya kalau di sini banyak kan sini banyak anak-anak ya, anak saya kecil-kecil. Dia iseng lah dimasukin apa-apa di situ, kapur baru di situ. Apakah selesai semua satu buku. Itu resikonya. Oke, kita lanjutkan buka lagi yang ini. Satu-satu. Ini karet gelang. Namanya karet gelang. Yang bikin gelang. Karet buat rambut keriting. Oke, pelan-pelan ya. Suhunya lebih dingin ini airnya. Dia lari. Itu tandanya sudah bisa beradaptasi. Ya, Tahu dia perumahannya. Salah. ini katanya salah. Gantongannya gitu. Susah tuh. Berapa menit, Mas? 15 baru. Oh, 12. Pasang 15 aja ya. 15 menit. Ya, sisanya ke WC. Nah, pelan ya. Nah. Udah loncat-loncat itu. Coba lihat perilaku ikan tuh aneh-aneh ya. Begitu dia masuk dia ada agak ngelengkor gitu, ada apa melengkor lagi bahasa sini, agak bengkok, terus ada yang langsung diem di satu titik. Itu memang perilakunya, jadi jangan heran. Jangan dibilang oh itu mabuk, ya dia memang mabuk semua. Tapi sifatnya sementara kan itu? Sementara temporary aja itu. Makanya hanya perlu ketenangan. Ini dia. Kebetulan daunnya habis, jadi kita ada dik. Sana dia waktu tapang gitu. Belum dikasih makan. Satu lagi. Belum ketapang. Belum ketapangnya habis. Pohon ketapangnya udah ditebang. Oke, 1 menit lagi. Closing. Bisa sharing. Kirim anak sauman pakai ini. Nah, Apa ya, Pak? kirim anak sauman ke Banjar. Kayak ini Bisa. daripada pakai tong mati bilang gitu. Tutup, ya biarkan 1 jam. Satu lagi mas, lagi. Overtime. Hmm? Nggak apa-apa lah. Gak apa, dikit. Tutorial pelepasan rumah baru ya, perpindahan ya. Mengenai ukuran, ini kebetulan yang ada 6-7 cm ya. Mengenai ikan-ikan yang lebih besar, katakanlah 10, 12, 13, sampai 16, bahkan 20. Bahkan ukuran ikan yang dewasa, itu polanya sama. Cuman kedalamannya disesuaikan, karena ikannya kecil, jadi 2 jari cukup. Kalau ikannya besar, itu 2 jari di atas punggung. Biarkan. Terus bebas mau dikasih obat atau enggak, tapi alangkah baiknya kalau ikannya itu ada lelah, dikasih obat. Kalau ini enggak. Itu semua kotak begitu ya bang? Hah? Volume airnya di setiap di semua kotak seperti itu? Semua ukuran kotak? Semua ukuran. Nah, ini 1 jam dibiarkan. Setelah 1 jam, kita masukkan ke sini yang sudah dikasih obat. Ya, bersih, steril, sekali kasih obat. Kita masukkan pelan-pelan sambil ngitung. Benar nggak jumlahnya? Jadi 5 atau 10 masuk di sini. Untuk ukuran yang 60 kali 50 itu disesuaikan dengan ukuran size dari ikannya. Kalau untuk yang 78 masih bisa ini 100 ekor.
Ini dibiarkan 15 menit selama 1 hari, 1 kali 24 jam. Besok pagi langsung kasih makan. Jangan banyak, dites dulu sedikit-sedikit. Bereaksi nggak dia? Kalau dia bereaksi, kasih selama dia mau bereaksi. Kalau udah ada lebihan sedikit, udah stop. Karena tidak semua ikan mau makan. Itu setelah itu langsung naikkan air. Naikkan air itu seperti ini. Tingginya sesuaikan dengan kondisi standarnya. Filter hidupkan on 24 jam. Contohnya begini. Tuh, itu ikan yang sudah stabil. Itu bedanya ya. Beda. Ada volume air. Nah, volume air udah tinggi, filter on 24 jam. Ikan udah stabil. Jom. Usahakan untuk memberi gerakan-gerakan yang tidak terlalu cepat atau mengagetkan karena ikan-ikan ini masih sensitif. Jadi harus agak jauh, pelan pendekatannya. Kalau dia ngamuk, dia suka nubruk-nubruk. Dan kalau untuk kalian ikan-ikan baru, kalau ada lampunya, itu kalau bisa malam dimatikan. Kalau disampit kan suka mati lampu, walaupun cuma sebentar, setengah jam atau berapa menit. Resikonya pada saat dia mati dia nggak kaget. Tapi pada saat dia hidup bersamaan dengan mesin filter hidup, itu akan menimbulkan shock atau kaget. Nah itu yang bisa membuat dia nubruk-nubruk dinding, menubruk dia dengan temannya sendiri, akhirnya apa? Membuat luka. Luka di usia segini itu beresiko terjadi body root, mouth root, terus tail root. Nah hindari panik-panik seperti itu. Hindari ikan panik-panik seperti itu. Jadi nggak boleh panik ikannya. Ini tanda-tanda panik ya, Bang? Ya itu kaget karena aku tadi kan gerakin tangan terlalu dekat. Oke, udah cukup ya, matikan lampunya biar dia stabil, bisa dikirim besok. Sementara itu aja ya, Om, Mas, Tante, Mbak, Ale, Bule, apa lagi? Oh, ada yang mau lihat ikan? Oke, saya udah lama nggak ikannya, tapi ini sudah ada namanya Jerry. Jerry. Oke, cari Tomnya berarti. Bukan, ini nama yang mesan Om, bukan nama ikannya. Ini nama Jerry. Halo Jerry di Lampung, halo. Nah, ini ikannya, terus yang ini dia. Ini Jakarta. Ini dipuasakan supaya hari Selasa bisa dikirim. Ini pesanan Jakarta ya, Bang? Jakarta. Nah itu Mas, itu kondisi 50% belum jadi. Ini baru 50% kayak gini. Oke, sekedar informasi yang saya gunakan lampunya lampu putih ya Mas. Om, lampunya lampu putih ya. Coba dilihat. Nah, saya tidak menggunakan lampu merah. Tuh lampunya putih. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga 50%. Ini juga udah diorder, cuman belum dikasih nama. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi ini masih suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin kalau ada saya salah kata, dan mohon maaf buat rekan-rekan yang tidak sempat saya respon komenan di channel maupun di WA ataupun di Messenger ataupun SMS dan telepon yang saya tidak terlalu banyak sekali pertanyaan, permintaan dan apa-apa yang saya tidak bisa sanggupi. Jadi mungkin saya agak sedikit silent karena overload, otak saya udah overload. Sudah terambut gitu. Mancing aja nggak sempat. Jadi itu mohon maaf saya. Mudah-mudahan setelah ini agak ada sedikit longgar. Saya buatkan video secara ini ya, secara komprehensif, secara keseluruhan. Karena sebelumnya videonya kan parsial, per momen. Sekarang nanti akan saya buatkan nanti whiteboard. Terserah kalian mau nyebutnya itu kuliah atau apa, terserah lah. Yang jelas saya ingin share pengetahuan saya mengenai ikan ini. Dan hari ini itu tadi mengenai cara treatment awal atau penanganan awal ketika menerima ikan baru dalam jumlah besar atau pakai. Oke, sekian, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radeng Fishing, Mantap Adventure.